Ya, selamat malam, Mas. Mas, dengan siapa namanya, Mas? Bapak Bapak Penyot. Ya, ya. Bapak Penyot itu panggilannya. Ya, Kalau nama panggilannya aslinya nama siapa, Pak? nama aslinya Nyoto Susanto. Oh, Nyoto Susanto. Ya, Ini dari Solo, Pak ya? Solo ya, Karanganyar gitu ya. ya benar. Ini dagang bakso di sini udah berapa tahun, Pak, kira-kira, Pak? Saya mulai jualan di Kebayoran Lama ini masuk tahun 2009. Keliling itu kurang lebih setahun lebih. Kemudian saya nebeng di jalan hingga tahun 2019 ya. Tahun 2019 2020 itu saya baru bisa masuk ke kontrakan kios nih. Ya, ya kan tuh baru 2 sampai 3 tahun, udah 3 tahun ini nih lanjutnya. Berarti dari tahun 2019 sampai sekarang ya mulai Ya. dagang di sini, Pak ya? Ya, di kontrakan ini saya buka di kiosnya ini udah 3 tahunan. Kira-kira 3 tahun, Pak ya? Ya. Nah, ini jenis bakso apa nih, Pak, yang ada yang Bapak jual nih di sini, Pak? Ya, jenis baksonya bakso daging ya. Bakso dagingnya saya ada yang maksudnya standar ya. Jadi di sini jualan bakso itu bukan murni daging sapi tapi mix sama daging ayam. Oh, dicampur sama daging ayam ya? Ada uratnya, kalau saya lihat ya, ada telurnya juga gitu. Ya. Berarti jenis-jenis baksonya ada beberapa jenis, Mas ya? Oh, di sini ada 3 macam ya. Itu yang super, ada yang reguler, sama yang ekonomis. Nah, kalau yang ekonomis itu bahasanya yang paling murah kan begitu. Kita bisa jual dengan harga untuk sekarang itu yang harga 13.000, yang reguler itu 15. Nah, sekarang itu yang saya sediain itu yang harga 20. Jadi yang super. Oh. Nah, pendapatan bersih per bulan itu berapa sih, Mas? Kotor atau bersihnya gitu? Kotor sama bersihnya. Kalau kotor itu gimana ya, kita ngitungnya itu per hari aja ya. Kalau per bulan itu kita nggak bisa kalkulasikan, silakan kalkulasi sendiri. Kalau per hari itu kurang lebih itu omsetnya ya antara 70 sampai 100 porsi tuh. Itu kira-kira kalau dirupiahin itu berapa, Mas? Ya kalau yang harga 20 mestinya ya, kalau 100 itu kan kurang lebih kan 2 juta. Tuh, karena ini masih masa-masa pandemi. Nah, kalau yang dulu sebelum pandemi itu ya kita masih posisi di tempat kelilingan itu omsetnya udah lumayan. Karena saya masuk di sini itu tahun 2020 ya kurang lebih. Itu pas masuk di tahun pertama pandemi itu omsetnya memang anjlok gitu. Oh, emang anjlok gitu ya? Berarti kira-kira per harinya 2 juta gitu, Pak ya? Ya per hari itu kurang lebih ya rata-rata itu 1.500.000 itu ya udah bisa bertahan lah. Itu kalau 2 juta itu ya kita udah bisa muterin dagangan gitu, udah enak kita usahanya. Berarti mulai dari 1,5 sampai 2 jutaan ya? Ya betul. Nah, ini bisa nggak sih, Pak, melayani catering gitu? Oh, sangat sangat apa itu diterima sama apa itu dengan senang hati ya. Kita memang sudah apa itu cantumkan tempat pesanan ya kan, nomor teleponnya juga ada gitu kan. Itu kita juga udah jualan online juga gitu selama 3 tahun ini gitu ya. Alhamdulillah dari onlinean kita jalan. Peminatnya di sini juga kita sediain dagangan yang 3 macam, tinggal pilih yang mana gitu kan, harga yang 20, 15 apa yang 13. Kemungkinan yang 13 jadi yang 10.000 juga bisa gitu kan. Nah, tinggal orang belinya berapa gitu sesuai kemampuan aja gitu. Berarti bisa mesen lewat layanan apapun ya, maupun online atau nggak datang langsung atau catering gitu bisa Ya, ya? bisa. Nah, yang penting kalau pesanan banyak itu tinggal apa itu pesan dulu, nanti waktu 1 atau 2 hari itu bisa kita buatkan. Tapi kalau langsung hari ini juga kan kita kerepotan gitu kan. Nah, kadang-kadang stoknya nggak nyampe gitu. Intinya itu nggak bisa dadakan, Pak ya? Ya nggak bisa iya. dadakan. Jadi kalau untuk catering itu berarti
pesan hari ini untuk besok bisa gitu. Ya. Nah ini ada lagi nih Pak pertanyaan. Ini ada kalangan tertentu nggak Pak? Kayak peminatnya itu mulai dari anak-anak, remaja atau dewasa, kebanyakan itu dari kalangan apa tuh? Untuk bakso itu kalangan dari pembelinya itu dari anak-anak yang masih belum punya gigi ya. Itu sampai kakek-kakek, nenek-nenek yang nggak punya gigi pun pada mau gitu ya, pada mau gitu. Jadi nggak ada kata yang nggak ada yang nggak suka gitu. Tapi kalau di rata-rata dari anak kecil sampai yang nenek-nenek gitu, kebanyakan memang anak-anak pasangan ya, anak-anak remaja gitu, pasangan. Berarti peminatnya juga banyak juga ya. Rata-rata juga dari remaja juga ya Pak yang paling banyak ya. Ya betul. Nah di sini ada pelayanan khusus nggak sih Mas? Kayak misalkan Ya sama-sama. kayak misalkan itu setengah porsi atau enggak porsi jumbo gitu, Ya. ada nggak sih? Ada di sini menunya banyak banget gitu ya, jadi tinggal pilih aja sesuai keinginan perut apa sesuai kemampuan kantong gitu ya. Dari setengah porsi itu harga yang 10.000 ada. Tuh jadi udah bisa beli dengan uang 10.000. Bahkan ada orang pengen beli buat anak kecil buat nyuapin 5.000, saya jualin kok gitu ya. Oh berarti masih bisa Pak ya? Ya. Kalau misalkan setengah porsi atau enggak harga dari kantong si pembeli juga ya? Ya. Nah kalau misalkan porsi yang double itu biasanya dipatokin harga berapa tuh Pak? Di sini udah ada harga yang tertera ya di apa itu menunya gitu. Itu kalau yang bakso double itu bahasanya di sini bakso duo ya. Itu di sini harganya masih angka 28.000, sebenarnya udah naik ke 30.000 sebenarnya. Ya, tapi di sini masih harga 28. Kisaran 28 sampai 30.000 ya biasanya ya. Nah, terus keunggulan bakso dari yang Mas jual ini sama pedagang-pedagang lain itu apa sih yang bikin beda gitu? Entah dari rasa atau enggak harganya terjangkau gitu. Kita jualan dengan yang lain itu memang harga itu kita bisa sesuaikan kemampuan pembeli gitu ya. Itu dari rasa itu memang peminatnya itu yang apa itu yang reguler ya kan. Nah, yang reguler. Jadi kita mau buatkan yang enak sekalipun kalau peminatnya sedikit, kita juga percuma kan begitu. Kita sediakan dagangan yang kebanyakan orang mau gitu kan gitu. Berarti lebih prioritasin harga dulu ya daripada rasa. Nah rasa mungkin bisa mengikuti lah ya. Ya kita sesuaikan dari ini pembelinya aja. Itu kita kan sediakan rasa tuh ya kan. Rasanya itu memang ada 3 macam gitu kan. Dari yang super, reguler sama yang ekonomis gitu kan. Jadi di situ nanti peminatnya banyak yang mana kita sediakan kan begitu. Jadi memang selama ini kebanyakan seneng yang di harga reguler bukan yang super gitu kan. Memang kalau untuk yang super itu untuk kalang-kalangan yang ibaratnya kantongnya adalah gitu ya. Kalau yang reguler itu suka di lidah, kantong pun juga mampu gitu. Kalau yang ekonomis kan yang penting kenyang aja kan begitu. Berarti kalau bisa disimpulin itu dari rasa dan harga ya berarti ya. Benar. Kalau untuk bakso di saya itu spesialnya itu memang dengan harga terjangkau, rasa pun juga dapat gitu loh ya benar. Berarti kualitas dan harga pun masih bisa dirasakan sama masyarakat gitu ya. Betul. Nah ini kira-kira 3 tahun ke depan ini peminat bakso di sini bakalan berkurang nggak sih Pak? Atau apa mungkin bakal bertambah lagi setelah pandemi ini? Saya yakin kalau untuk jualan bakso ini saya udah masuk di tahun ketiga ini kan. Itu pas pandeminya itu tahun pertama itu udah anjlok. Yang tahun kedua itu makin parah. Tapi setelah lebaran ini ya kan, ini yang tahun ketiga kita masuk di kontrakan sini memang ada kenaikan apa itu peminat
peminatnya itu makin banyak lagi, jadi pendapatan itu juga makin naik gitu kan. Nah, jadi untuk ke depannya itu 3 tahun ke depan memang potensi untuk jualan di sini itu sangat meyakinkan gitu. Berarti ada potensi untuk naik ya? Ya. Untuk penjualan ya? Ya, untuk omset itu untuk kedepannya itu memang ada kenaikan yang memang apa itu sangat diinginkan banget gitu. Memang dari sini udah mulai kelihatan gitu, omsetnya itu udah mulai naik gitu. Dari yang tahun sebelum Lebaran kemarin itu sangat-sangat prihatin banget. Berarti optimis naik ya Pak ya, 3 tahun ke depan itu dari harga anjlok sampai sekarang harganya, omsetnya lebih naik lagi dan peminatnya lebih baik lagi ya. Intinya kayak gitu Pak ya. Ya, karena dilihat dari anak-anak udah mulai sekolah, terus orang yang mau kerja udah diperbolehkan gitu kan. Jadi kan otomatis mereka juga punya penghasilan. Jadi ya keekonomian kan kalau stabil kan nanti kita juga ada perkembangan usaha juga kan. Jadi peminatnya makin banyak, kita usahanya juga makin maju gitu kan. Ya intinya akan maju lah gitu ya, di 3 tahun ke depan. Betul. Nah ini rencana usaha Mas nih ke depan nih kayak gimana? Apa mau buka cabang lagi? Apa mau tambah karyawan? Atau mau buka usaha lain gitu Mas? Ya, kita mau buka cabang. Kita udah punya cabang satu di daerah Jakarta Barat ya, Kebun Jeruk. Di sini masuknya di Jakarta Selatan ini, Jalan Panjang Cibdodol. Nah itu kita udah punya 2 tempat ya, rencananya sih mau buka lagi gitu. Berarti otomatis itu buka cabang dan tambah karyawan mesti. Betul. Ya. Ya kita karyawan itu untuk sekarang sih itu satu tempat baru dijaga 1 orang gitu masih mampu gitu. Tapi kalau omsetnya itu dalam sehari itu 1 orang bisa ngelayanin lebih dari 1 porsi, kita tambah karyawan gitu. Oh ya, berarti sesuai pembelinya juga ya, tambah karyawannya. Terima kasih Pak atas interviewnya. Semoga dagangannya ini bisa laris terus dan majulah. Intinya seperti itu ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya.